Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Disebutkan dalam pertemuan sebelumnya permasalahan dari syubhat-syubhat Murji'ah kontemporer di masa ini, di mana mereka menampakkan pendefinisian terhadap iman sesuai dengan definisi salaf, di mana mereka definisikan iman itu adalah qaulun dan amalun yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Nah, mereka mendefinisikannya sebagaimana pendefinisian salaf, hanya saja mereka menyelisihi dalam hakikatnya. Kemudian bahasan yang telah lalu dijelaskan bahwasanya mereka bertameng dengan beberapa asar dari salaf dan dari para a'immah, bahwasanya siapa saja yang mendefinisikan iman itu qaulun dan amalun yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, faqad bari'a minal irja', maka sungguh telah berlepas diri dari pemikiran Murji'ah. Mereka hendak mengecoh dan menutupi kedok pemikiran mereka dengan asar dan ucapan sebagian para ulama. Kemudian mereka menyerang balik terhadap ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwasanya yang menjadi acuan tolak ukur adalah hakikat terhadap penerapan iman itu sendiri, dan bahwasanya pendefinisian saja tidaklah cukup. Mereka balik, mereka lemparkan tuduhan kepada ahli sunnah sebagai takfiri, sebagai khawarij. Dan yang masyhur, istilah yang digaungkan di masa belakangan ini dalam upaya untuk menjatuhkan kredibilitas ahli sunnati wal jamaah adalah seruan-seruan dengan gelaran-gelaran haddadi. Naam. Berkata penulis Syekhuna Shalih As-Suwayyih hafizahullah, wa mimma yuwaddihu dzalik, dan di antara perkara yang memperjelas yang demikian itu, bahwasanya pernyataan pendefinisian saja tidaklah mencukupkan untuk seseorang itu selamat dari pemikiran irja'. Naam, apabila hakikatnya yang dia terapkan tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh para salaf. Termasuk dari perkara yang memperjelas yang demikian, annahu minal ma'lumi anna jumlatan min mutaakhiri al-asy'ariyah yuqarriruna anna al-imana yazidu wa yanqus wa yuriduna bihi ma fil qalbi min at-tasdiq. Merupakan perkara yang ma'lum, diketahui di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab-kitab Asy'ariyah sendiri, bahwasanya secara garis besar kalangan mutaakhirin dari Asy'ariyah mengikrarkan, mendefinisikan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Hanya saja mereka memaksudkan, menginginkan dengan itu adalah apa yang ada di dalam hati. Naam. Yang bertambah dan yang berkurang yaitu keimanan yang ada di dalam hati. Sementara telah berlalu bahwasanya di sisi salaf penerapan iman itu bertambah dan berkurang yaitu mencakup 3 unsur keimanan itu sendiri. Nah, bukan satuan-satuannya. Jadi ketika kalangan mutaakhirin dari Asy'ariyah mengikrarkan, menyatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, kita jangan terkecoh dulu. Jangan terburu-buru untuk menetapkan bahwa mereka berarti ahli sunnah dalam permasalahan iman. Kenapa? Karena yang mereka maksudkan bertambah dan berkurang itu adalah apa yang ada di dalam hati berupa pembenaran. Wa yuriduna bihi ma fil qalbi minat tasdiq. Karena mereka tidak memandang amalan itu menambah dan mengurangi aslul iman. Wa yaj'aluna al-amala syarta kamalil iman wa thamaratahu. Dan mereka menjadikan amal itu adalah syarat kesempurnaannya iman dan buah dari iman. Jadi amalan lahiriah itu hanya sekedar buah atas tetapnya keimanan yang telah ada di dalam hati. Kemudian membuahkan iman. Seperti pohon. Naam. Pohon itu tumbuh, subur, tegak. Terkadang berbuah, terkadang tidak. Tapi pohon itu tumbuh, hidup. Mereka analogikan iman itu ya sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau dia berbuah maka terwujud dalam amalan
lahiriah jawarih. Kalau tidak berbuah, ya maka iman itu tetap ada. Wa yaj'aluna al-'amala syarta kamalil iman wa thamaratihi. Mereka jadikan amal itu syarat kesempurnaan iman dan buahnya saja. Naam. Wa haula, dan kepada orang-orang yang semisal itu, melamun antum. Wa haula, dan orang-orang yang seperti itu, lam yaqul ahadun minas salafi anna qaulahum al-imanu yazidu wa yanqusu akhrajahum minal irja. Kepada orang-orang yang seperti itu yang mendefinisikan iman bertambah dan berkurang, tidaklah lantas kemudian didapati tidak ada seorang pun dari salaf yang menilai, menganggap bahwasanya pendefinisian mereka, pernyataan mereka bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang lantas mengeluarkan mereka dari lingkup pemikiran irja. Mereka tetap murji'ah meskipun mereka mendefinisikan iman itu bertambah dan berkurang. Karena yang mereka maksudkan bertambah dan berkurang adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ini bantahan diisyaratkan oleh penulisnya Syekh Shalih As-Suwayyih, bantahan bagi murji'ah kontemporer yang senantiasa menggaungkan kami ini menyatakan bahwa iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Lihat bagaimana para a'immah menyatakan, siapa yang menyatakan demikian faqad bari'a minal irja kullihi min awwalihi ila akhirih. Lantas kalian menuduh kami sebagai murji'ah. Kalian adalah haddadi. Mengecoh mereka, playing victim namanya. Nah, sementara mereka tahu, mereka sadar menyadari bahwasanya kami menerapkan hakikat dalam permasalahan iman itu berbeda dengan apa yang kami definisikan. Mereka sadar, tapi mereka nggak mau mengakui, bahkan berusaha untuk mengecoh itu tadi. Kemudian membawa asar dari salaf, asar dari ulama. Sehingga orang tidak paham permasalahan, oh ya betul ya memang haddadi. Nah, wa min dzalika, dan di antara yang demikian itu pula yang menunjukkan bahwasanya pendefinisian itu tidak cukup. Yang menjadi barometer acuan adalah hakikat penerapannya. Al-ibrah bil haqiqah la bil musamma. Naam. Sesuatu yang batil akan tetap batil meskipun dinamakan dengan nama yang indah, nama yang syar'i. Sehingga penamaan dengan nama yang syar'i tidak lantas menjadikan hakikatnya itu menjadi syar'i. Di antara yang demikian itu, yang menunjukkan kepada yang demikian bahwasanya al-ibrah bil haqiqah la bil musamma, ma yanquluhu ahlul ilmi, apa yang telah dinukil oleh para ulama, kama dzakarahul imamu Harbun al-Kirmani rahimahullah. Qala, disebutkan oleh al-Imam Harbun al-Kirmani, salah seorang murid dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, sami'tu Ishaq yaqul, saya mendengar Ishaq berkata, awalu man takallama bil irja'i za'amu anna al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyah. Pertama kali yang berpendapat tentang irja menurut persangkaan mereka, orang-orang murji'ah, adalah Hasan ibn Muhammad bin al-Hanafiyah, cucu dari keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan irja di sisi generasi pertama dia bermakna mengakhirkan Utsman dibandingkan Ali, atau dalam makna yang ma'ruf sekarang yaitu at-tasyayyu', mengedepankan Ali dibanding Utsman. Naam. Ini istilah at-tasyayyu' di masa salaf. Tapi waqi'nya kalau at-tasyayyu' di masa ini maka Rafidhah, kufar. Naam. Mereka mengkafirkan mayoritas sahabat dan mengagungkan Ali radhiyallahu anhu. Jadi istilah Syiah di masa ini lebih diitlaqkan kepada mereka Rafidhah, kelompok Rafidhah. Tapi kalau at-tasyayyu' di masa salaf, di masa ahli hadis, dimaukan dengannya
mereka yang mengedepankan Ali dibandingkan Utsman dalam urut-urutan khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sisi ahli sunnah. Kemudian tetap ijma' di atas itu. Naam. Nah, mereka yang mengedepankan Ali dibandingkan Utsman, Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Utsman, setelah tetapnya ijma' di kalangan para ulama, para salaf, maka jadilah siapa yang menyelisih urut-urutan yang demikian, mengedepankan Ali dibandingkan Utsman, maka dikatakan fihi at-tasyayyu', padanya terdapat tasyayyu', kesyiahan. Apa maksudnya? Mengedepankan Ali dibandingkan Utsman. Istilah irja dahulu, naam, diistilahkan kepada mereka yang mengakhirkan Utsman dan mengedepankan Ali. Ini istilah. Tapi makna dan pengistilahan tersebut sudah berlalu. Dalam artian sudah tidak digunakan lagi. Bermakna ketika diistilahkan irja dan murji'ah tidak dibawa kepada makna generasi yang pertama. Jelas. Taib. Thumma ghalat al-murji'atu hatta sara min qawlihim anna qawman yaquluna man taraka al-maktubati wa sawma ramadan wa zakata wal hajja wa 'amat al-fara'id min ghairi juhudin biha anna la nukaffiruhu. Kemudian muncul di masa berikutnya pengistilahan irja sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Munculnya para ekstremis murji'ah sampai mereka berpendapat bahwasanya siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan puasa Ramadan dan zakat dan haji, rukun Islam. Naam, wa amatal faraid, dan keumuman amalan-amalan fardu tanpa didasari adanya juhud, pengingkaran akan wajibnya, maka kami tidak mengkafirkannya. Kesimpulannya berarti membatasi kekufuran hanya pada hati jahd, juhud, pengingkaran. Selama tidak didasari adanya pengingkaran, maka keimanan itu tetap utuh. Tidak membatalkan keimanan pelakunya, meskipun dia tidak mengamalkan itu. Yang penting jangan diingkari akan kewajibannya. Yakini itu sebagai suatu yang wajib. Kamu tidak mengamalkan, bukan menjadi suatu permasalahan. Imanmu tetap sah. Yurja'u amruhu ilallahi ba'du. Jadi urusannya dikembalikan kepada Allah. Idh huwa muqirrun. Kenapa? Karena dia mengikrarkan akan wajibnya. Dia nggak ngingkari. Hanya saja dia tidak mengamalkannya. Atau dia mengamalkan semua amalan-amalan lahiriah. Tapi dia memandang orang yang tidak mengamalkan amalan-amalan lahiriah itu tetap dalam keimanan. Sama. Dia adalah murji'ah. Idh huwa muqirrun. Dikarenakan dia mengikrarkan akan wajibnya, maksudnya la yajhad, dia tidak mengingkari. Kemudian dikatakan Ishaq, na'am, Ibn Rahawayh mengatakan fahaulai, mereka itu kaum yang berpendapat demikian, al-murji'atu, mereka adalah murji'ah. Lihat bagaimana Ishaq, na'am, menghukumi bahwasanya orang-orang yang memiliki pemikiran membatasi kekufuran hanya dengan juhud, dia adalah murji'ah. Alladzina la syakka fihim, yang mana tidak diragukan sedikit pun akan kemurji'ahan mereka. Adapun di masa ini, orang-orang yang mengatakan semisal perkataan Ishaq ini tertuduh sebagai haddadi. Naam. Summahum asnaf, kemudian mereka ini bervarian-varian. Minhum man yaqulu nahnu mu'minun al-battah. Di antara mereka ada yang mengatakan kami ini beriman secara seutuhnya sudah. Wala yaqulu indallah, mereka tidak mengatakan di sisi Allah. Maknanya mereka tidak melakukan pengecualian terhadap iman. Bermakna mereka tidak mengatakan saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena insya Allah adalah keraguan, dan keraguan itu adalah kekafiran. Katakan saya mukmin tanpa diragukan lagi. Ini kelompok murji'ah.
Wa yarawnal imana qawlan wa amalan wa haula'i amsaluhum. Hanya saja sekelompok kaum tadi memandang iman itu qaul, ucapan dan juga amalan. Hanya saja mereka menolak adanya istisna dalam iman. Tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Kelompok ini masuk kategori Murji'ah. Kenapa begitu? Karena mereka menyatakan iman itu sesuatu yang sifatnya sabit, amrun wujudi, sesuatu yang ada. Kalau sudah ada, maka dia tidak akan mungkin bisa terbatalkan, terlepaskan, terhilangkan. Naam. Jadi pasti sifatnya sudah valid. Wa qaumun yaqulun, ada lagi varian yang lainnya menyatakan al-imanu qaulun. Iman itu adalah ucapan, syahadat. Wa yusaddiquhul amal. Kemudian sesuatu yang membenarkan ucapan tadi terwujudkan, terrealisasikan dalam wujud amalan. Jadi adanya amalan lahiriah dari seorang mukmin itu adalah tanda yang membenarkan keimanan yang dia ucapkan tadi. Naam. Walaisal amal minal iman, dan amal bukan dari iman. Dia hanya bersifat sesuatu yang apabila terwujudkan maka dia pembenar bagi apa yang telah diucapkan. Walakin al-amala faridatun, walakin al-amalu faridah. Akan tetapi di sisi mereka amal itu sesuatu yang wajib. Naam. Dia hanya bersifat wajib. Wal imanu huwal qaul, dan iman itu adalah ucapan, syahadat. Wa yaquluna hasanatuna mutaqabbalah. Mereka mengatakan amalan-amalan kebaikan kita itu mutaqabbalah, pasti diterima. Kenapa? Karena iman itu sudah terpatri, terwujudkan di dalam hati. Wa nahnu mu'minuna indallah, dan kami beriman di sisi Allah. Mereka mengatakan istisna, kebalikan dari kelompok sebelumnya. Mereka mengatakan kami mukmin insyaallah. Wa imanuna wa imanu Jibril wahid, dan iman kami dan imannya Jibril itu sama, setara. Karena iman itu sesuatu yang tidak terbagi-bagi, bertingkat-tingkat. Dia sesuatu yang sifatnya satu, keutuhan yang satu. Fahaula'il ladzina jaa'a fihim al-haditsu annahum al-murji'atul lati lu'inat ala lisanil anbiya. Dikatakan oleh Ishaq bin Rahawayh tadi. Nah, varian yang seperti ini, kelompok itu tadi, na'am, mereka lah yang telah datang, yang telah dikabarkan dalam hadis, dalam riwayat, bahwasanya mereka itu murji'ah yang terlaknat di atas lisan para nabi. Dalam catatan kaki disebutkan riwayat ini dalam Masail al-Imam Ahmad. Berarti kesimpulannya, yang menjadi tolak ukur dalam bahasan ini tentang iman adalah hakikat, bukan penamaan. Fahadhihi ta'ifatun minal murji'ah. Maka yang demikian ini adalah sekte, varian, kelompok dari kelompok murji'ah. Taqulu, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Wa ma'adzalika lam takhruj minal irja. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mendefinisikan semuanya adalah qaulun dan amal. Perhatikan, wahum asnaf. Wa yarawnal iman qaulan wa amalan. Wa qaumun yaqulun al-imanu qaulun wa yusaddiquhu al-amal. Mereka mendefinisikan qaulun dan amalun. Al-imanu qaulun wa amalun. Tapi bersamaan dengan itu tidak mengeluarkan mereka dari irja. Nah, tetap mereka adalah murji'ah. Dan ini penilaian Ishaq bin Rahawayh. Li'annaha khalafat haqiqata mu'taqadis salafi fil iman. Kenapa? Meskipun mereka mendefinisikan sesuai pendefinisian ahli sunnah, mereka tidak dikatakan keluar dari murji'ah karena mereka pada hakikatnya menyelisihi akidahnya salaf dalam permasalahan iman. Wa min dzalika, dan dari yang demikian itu, dan oleh sebab itulah
tahdhiru ahli ilmi min ba'dil kutubi wa annaha tad'u ila madhhabil irja. Atas dasar itulah kemudian muncul tahdzir yang didasari atas penelitian, riset, diskusi yang berkepanjangan, penimbangan yang matang terhadap maslahat dan mafsadah, melihat kepada siapa yang akan ditahdzir, dibicarakan, dan konsekuensinya yang menimbulkan fitnah, maslahat dan mafsadah, telah digodok matang oleh sekumpulan ahli fatwa dan fikih di abad ini, yang terkumpul dalam suatu lembaga Al-Lajnah Ad-Daimah yang dipimpin oleh Syekhul Islam di masa ini, yaitu Abdul Aziz bin Baz. Jadi Lajnah Ad-Daimah ini sekumpulan orang-orang yang sudah sepuh, yang matang dalam keilmuan, ahli dalam fikih, ahli dalam hadis, ahli dalam keilmuan, bukan orang yang sembarangan seperti ghulatut tabdi', ghulatut tajrih yang gampang mentabdi' dan menjarh atas dasar tendensi atau permasalahan pribadi atau persaingan atau hasad. Tidak. Ini orang-orang tua, orang-orang sepuh yang matang dalam keilmuan dan ahli takwa. Setelah mengumpulkan data-data, bukti-bukti, mereka dirasah, studi, merapatkannya, mendiskusikannya, menimbang segala sesuatunya, kemudian muncullah tahdzir resmi yang memperingatkan dari beberapa kitab atau karya tulis yang menebar propaganda pemikiran Murji'ah, terkhusus di Saudi Arabia. Wa min dzalika tahdhiru ahli ilmi min ba'dil kutubi wa annaha tad'u ila madhhabil irja. Mereka mentahdir dari beberapa kitab dan menilainya bahwasanya kitab-kitab itu dipropagandakan untuk menebar pemikiran madhab al-irja, Murji'ah. Ma'atabanni kutabiha annal imana qaulun wa amalun. Bersamaan dengan upaya dari para penulisnya itu untuk membangun pondasi propaganda dan paradigma mereka. Mereka nyatakan bahwasanya iman itu qaulun dan amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Wa annahu yazidu wa yanqus. Mereka juga menyatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kullu dzalika yadullu ala anna hadzal qaula la yughni sahibahu syai'a. Jamaatul Murji'ah kontemporer yang telah ditahdir oleh Lajnah Ad-Daimah, mereka semuanya menyatakan, mendefinisikan iman itu qaulun amalun yazidu wa yanqus. Tapi bersamaan dengan itu keluar tahdzir ini. Tahdzir yang didasari atas riset ilmiah, pengumpulan data, digodok matang-matang. Bersamaan dengan itu tidak sedikit pun terkecoh mereka, para sesepuh ahli kibarul ulama, hay'ah kibarul ulama, terhadap propaganda mereka. Tidaklah berarti sedikit pun pendefinisian mereka, pengikraran mereka dalam mendefinisikan iman, ma'a ityanihi bima huwa muadda madhhabil Murji'ah wa in za'ama annahu laisa kadzalik. Tidak berarti itu semua bersamaan dengan apa yang mereka lakukan dengan mendatangkan apa yang itu adalah konsekuensi dari madhab al-Murji'ah. Meskipun mereka menyangka bahwasanya mereka tidak demikian. Kami bukan Murji'ah. Tapi yang menetapkan adalah hakikat apa yang kalian tetapkan. Qala ulama'ul lajnatid da'imati lil ifta'. Berkata para ulama al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga riset, penelitian dan fatwa biriasatil allamati Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang diketuai oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Fil fatwa, dalam fatwanya nomor 21.436. Fatwa ini nanti dibahas di akhir kitab ini. Fatwa ini adalah sebuah ibarah, gambaran dari beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan resmi yang diajukan ke Dewan Lajnah Ad-Daimah. Sebanyak 7 surat yang diajukan ke Lajnah Ad-Daimah. Antara tahun 1420 Hijriah sampai 1421 Hijriah. Di antara waktu itu. Berarti berapa tahun yang lalu? 25 tahun
yang lalu kurang dan lebihnya. Nah, fatwa ini dan berkas-berkas pertanyaan yang diajukan 7 surat itu tersimpan di dalam loker amanah di kantor Al-Lajnah Ad-Daimah. Karena mereka memiliki arsip-arsip file. Secara fisiknya ada, suratnya ada, lokernya ada. Sudah dipilah-pilah, dibagi-bagi. Ini loker berkaitan dengan permasalahan iman, ini permasalahan fikih, ini permasalahan macam-macam. Nah, manuskrip dari fatwa ini tersimpan di sana. Fatwa ini kesimpulannya nanti dibahas di akhir kitab ini. Di sini dinukil secara ringkas. Fil mauqif mimman yarawna najata man taraka jami'al a'mal. Di salah satu di dalam permasalahan yang dibahas di dalam fatwa ini, yaitu propaganda yang digaungkan bahwasanya seseorang yang menisbatkan kepada Islam kemudian dia meninggalkan seluruh amalan, dia meninggalkan amal al-jawarih, dalam hal ini rukun Islam. Hadhil maqalatul madhkuratu hiya maqalatul murji'ah alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Al-Lajnah Ad-Daimah menyatakan bahwasanya ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan murji'ah, di mana intinya mereka mengeluarkan amalan-amalan dari pendefinisian iman atau dari hakikat iman. Wa yaquluna al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi. Mereka menyatakan pada hakikatnya bahwasanya iman itu pembenaran di dalam hati. Au at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan faqat. Atau mereka menyatakan bahwasanya keimanan itu adalah pembenaran di dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Naam. Wa amal a'malu fa innaha 'indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysat minhu. Adapun amalan-amalan, maka yang demikian itu di sisi mereka, naam, murji'ah kontemporer yang sedang dibahas di sini, adalah syartu kamal, syarat kesempurnaan pada iman saja dan bukan termasuk dari iman. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisani fahuwa mu'minun kamilal imani indahum. Di mana kesimpulannya, siapa saja yang membenarkan di dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya bersyahadat, maka dia adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya di sisi mereka. Ai sempurna aslul imannya, tak tergoyahkan. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Meskipun pelakunya itu melakukan perkara-perkara meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Karena perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara-perkara yang diharamkan itu dalam hal ini hanya sekedar amalan. Sementara amalan itu sesuatu yang di luar iman. Wa yastahiq dukhulal jannah walau lam ya'mal khairan qat. Dan mereka juga berpendapat, orang yang meninggalkan amalan secara menyeluruh berhak untuk masuk ke surga meskipun tidak beramal amalan kebaikan sama sekali. Kenapa? Karena setiap mukmin itu berhak untuk masuk ke dalam surga. Karena seseorang yang meninggalkan amalan secara menyeluruh masih terhitung mukmin. Walazima ala dzalika ad-dhalali lawazim batilah. Melazimkan, kalau begitu, melazimkan atas kesesatan tersebut kelaziman-kelaziman yang batil. Minha, di antara kelaziman-kelaziman yang batil itu hasrul kufri bi kufri takdzibi wal istihlalil qalbi. Kelazimannya kalau begitu membatasi kekufuran hanya pada kekufuran juhud, mendustakan, atau istihlal qalbi, menghalalkan di dalam hati, i'tiqadul qalbi. Selain daripada itu, maka tidak bisa menggugurkan keimanan pelakunya. Ini kelazimannya. Wa qadil tazama, dan sungguh telah mengiyakan kelaziman tersebut, pengucapnya, pengusungnya, naam, tokohnya telah mengiyakan bahwasanya ya memang seperti itu kelazimannya dan telah diakui, diikrarkan bahwasanya itu adalah madhabnya. Wala syakka anna hadza
qaulun batilun wa dhalalun mubin. Tidak diragukan lagi katanya lajnah bahwasanya yang demikian itu adalah ucapan yang batil dan kesesatan yang nyata. Mukhalifun lil kitabi wa sunnati wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah salafan wa khalafa. Dan telah menyelisihi Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang ahli sunnati wal jamaah sejak masa salaf maupun yang belakangan itu telah bersepakat di atasnya. Menyelisih Al-Quran wa sunnah wa ijma'. Naam. Dan Lajnah Ad-Daimah pada tanggal 20 Rajab tahun 1435 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu kurang lebihnya. Mengeluarkan kembali selembar fatwa tertulis resmi yang diwakili oleh Grand Mufti Saudi Arabia, yaitu Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh hafizahullah, mengeluarkan sebuah fatwa tahdzir terhadap salah seorang tokoh pengusung pemikiran Murji'ah ini, dan juga membantah kitab yang dibawakannya. Kemudian Al-Lajnah menyatakan bahwasanya telah berlalu jawaban-jawaban atas kasus permasalahan yang sama dan serupa. Maka hendaklah mencukupkan dan merujuk kepada hasil riset yang telah berlalu, yaitu hasil riset terhadap fatwa Lajnah di tahun 1421 Hijriah. Fatwa yang terbaru tersebut tersimpan dalam loker yang sama di gudang arsipnya Lajnah Ad-Daimah dengan nomor fatwa 350-12723. Kalau diketik keluar nanti. Nah, fatwa Lajnah Ad-Daimah yang tersimpan dalam arsip, di gudang arsip di kantor Lajnah Ad-Daimah di Riyadh dengan nomor fatwa 350-12723. Dalam kumpulan arsip yang sama dengan lembaran-lembaran arsip yang sejenis yang sudah dikeluarkan untuk mentahdir tokoh-tokoh Murji'ah, di antaranya Ali ibn Hasan Al-Halabi. Sama, disamakan. Naam. Tayyib. Wa qad nassa ahlul ilmi ala anna hadhihi al-qa'idah man qala al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu faqad bari'a min al-irja' awalihi wa akhirih. La tughni man naqadaha biqawlil murji'ah fi ghairi hadhihi al-mas'alati. Perhatikan, para ulama telah menetapkan secara nas, menyatakan bahwasanya kaidah pernyataan siapa yang mengatakan iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang maka telah berlepas diri dari irja secara menyeluruh. Kaidah ini tidak berarti sedikit pun kepada orang yang telah membatalkan kaidah ini dengan ucapan Murji'ah dalam selain permasalahan ini. Maksudnya gimana? Murji'ah kontemporer menyatakan iman itu qaulun amalun yazidu wa yanqus. Dalam permasalahan pendefinisian iman sama. Tapi dia batalkan dalam permasalahan selain ini, yaitu misalkan kasus hukum seseorang yang meninggalkan amalan secara menyeluruh. Hukum tarku jinsil amal. Apa hukumnya? Mereka katakan mukmin. Berarti pendefinisian mereka dalam masalah pendefinisian iman, mereka batalkan sendiri dalam permasalahan yang lain, dalam satuan-satuan permasalahan iman tadi. Jelas? Nah, jadi la tughni man naqadaha biqaulil murji'ah fi ghairi hadhil masalah. Itu kan definisi kamu dalam permasalahan ini terbatalkan sendiri dengan pernyataan atau penetapanmu dalam permasalahan yang lainnya. Jadi membongkar kedok permasalahan, satuan-satuan permasalahan dalam iman itu membongkar kedok hakikat dari Murji'ah kontemporer ini sendiri. Faqad su'ila Syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, hal tasihhu hadhihi al-maqula? Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, benar apa tidak pernyataan semacam ini? Man qala al-imanu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus faqad bari'a minal irja'i kullih. Hatta law qala la kufra illa bi'tiqadin wa juhud. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, apakah benar pernyataan bahwasanya
seseorang yang mendefinisikan, menyatakan bahwa iman itu ucapan, amalan, i'tiqad, bertambah dan berkurang, maka sungguh dia telah berlepas diri dari pemikiran Murji'ah secara menyeluruh. Meskipun orang tersebut mengatakan tidak ada kekufuran kecuali atas dasar i'tiqad, keyakinan, dan juhud, pengingkaran. Fa'ajaba, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, hada tanaqud, itu kontradiksi. Nah, li'annahu idza qala la kufra illa bi'tiqadin aw juhud fa hadha yunaqidu qawlahu innal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ketika dia kemudian mengatakan tidak ada kekufuran yang membatalkan keimanan kecuali sesuatu yang ada di dalam hati, i'tiqad atau juhud, ini kan amalan-amalan hati semuanya, maka yang demikian itu dia telah menggugurkan ucapan dia sendiri bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan jawarih. Li'annahu idza kana al-imanu qawlan bil lisan wa i'tiqadan bil janan wa amalan bil jawarih wa annahu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah fa ma'nahu anna man takhalla 'anil a'mali nihaiyan fa innahu la yakunu mu'minan. Kalau dia menyatakan bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan amalan anggota badan lahiriah, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat, berarti maknanya siapa yang meniadakan amalan-amalan secara menyeluruh, dia bukan mukmin. Kok bisa? Li'annal imana majmu'un. Naam, hadhil asya'u wa la yakfi ba'daha. Karena iman itu terkumpul pada perkara-perkara tersebut. Ucapan, keyakinan, dan amalan. Tidak mencukupkan, tidak cukup sebagiannya saja. Wal kufru laisa maqsuran 'alal juhud. Sementara kekufuran itu tidak terbatasi hanya pada juhud saja. Naam. Wa innamal juhudu naw'un min anwa'ihi. Akan tetapi juhud itu adalah salah satu dari macam-macam kekufuran. Kekufuran, kemurtadan, pembatal-pembatal keislaman, terkadang dengan amalan, terkadang dengan ucapan, mengucapkan ucapan kufur, terkadang dengan syak, terkadang dengan hati, i'tiqad. Naam, dia meragukan atau dia meyakini naam, adanya sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, i'tiqad kufur. Naam, qaulul kufur, mencela Allah, mencela Rasulnya. Naam, berdoa kepada selain Allah, istighasah, lafaz-lafaz yang terkandung konsekuensi kekufuran padanya. Jadi konsep pembatal keislaman itu di sisi ahli sunnah banyak, bukan juhud saja. Karena kelaziman dari pendapat seperti ini, kekufuran separah apapun itu, sejelek apapun itu, tidak membatalkan keimanan pelakunya selama tidak didasari atas i'tiqad. Ini kan luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Wa innamal juhudu naw'un min anwa'ihi fal kufru yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil i'tiqadi wa bisyak. Ma'ruf. Kama dzakara al ulama'u dzalik, sebagaimana itu telah dijelaskan, disepakati oleh para ulama. Wa andur bab ahkamil murtad min kutubil fiqh. Silakan lihat bab hukum-hukum murtad di kitab-kitab fikih semua madhab. Ada bab ini. Naam. Wa alaihi yu'lamu khata'ud di'ai anna itlaqa qawli al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus yukhriju minal irja' ma'a munaqadati sahibiha liqawli salafi fi haqiqatil iman. Kesimpulan terakhir dalam bahasan ini, kita dapat sadari, kita dapat ketahui kelirunya orang-orang yang mengaku-ngaku, menggaungkan, mendakwakan bahwasanya pengitlakan pendapat, ucapan iman itu bertambah, iman itu qaulun dan amal bertambah dan berkurang, cukup untuk mengeluarkan pengucapnya dari irja. Bersamaan dengan kontradiksinya pelakunya tadi yang menyelisihi pendapat salaf secara hakikat dalam menetapkan hakikat iman. Wa yu'lamu aidan, dan di sini juga dapat kita ambil pelajaran, kita dapat ketahui anna minal furuqi baina aqidatis salafi wa aqidatil murji'ah al-qawla bi ziyadatil imani wa nuqsanihi wa tafadulil imani alal wajhil ladzi bayyana. Dari sini dapat diketahui pula bahwasanya perbedaan akidah salaf dan akidah murji'ah adalah pernyataan bertambahnya iman dan berkurangnya dan bertingkat-tingkatnya level dan grade keimanan
di atas bentuk dan pola yang sudah kami jelaskan. Apa itu? Bahwasanya bertambahnya dan berkurangnya iman itu pada ajza'uhus salasah, pada unsurnya yang 3. Naam. Pada unsurnya yang 3. Sementara Murji'ah yazidu wa yanqus ai fil qalb. Naam. Bayanna, antum kasih catatan kaki di situ. Raji' kembali ke halaman 64 di baris kedua dari akhir. Wassalafu idh qalu. Jelas? Kasih aja anak panah rumus yang bisa antum mengerti sendiri. Anak panah halaman. Ya antum lihatlah. Naam, dia selisih 1 lembar aja. Sama antum cetakan kita semua sama. Ini yang enggak sama. Khairan insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.